mau sembah Tuhan dengan segenap hati dan dengan sepenuh jiwa kita dan segala kerinduan kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dialah yang setia sampai akhir. Kita juga mau setia. Lebih lagi, kita mau senangkan Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau sembah Dia dengan segenap hati kita. Sembah Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus, Kau yang besar. Kita ambil saat teduh kita masing-masing. Kita rasakan betapa kebaikan Tuhan sungguh luar biasa buat kita. Kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan buat kita. Apa yang kita berikan buat Tuhan kalau bukan dengan kita menyenangkan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kita mau senangkan Dia dengan segala aspek kehidupan kita. Yesus, Kau yang besar, karya-Mu besar, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu Yesus. Terima kasih, kami ajar kami Tuhan untuk semakin mencintai Engkau Yesus, untuk semakin mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Urapi setiap kami yang hadir Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Yesus, Kaulah yang ajaib, Kaulah yang besar. Kami mau Tuhan senangkan-Mu Tuhan dengan segenap hati. Oh Yesus, Kaulah yang setia. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kesempatan pada pagi hari yang indah ini. Kami bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Bapa kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi gereja ini Bapa. Setiap sudut ruang gereja ini Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau juga menguasai hati dan pikiran kami dan jiwa kami Yesus. Siapkanlah kami Bapa untuk memuji-Mu, untuk bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, kami yang datang dengan beban berat, dengan persoalan apapun itu Tuhan, tapi kami pulang Bapa membawa kelegaan. Keluar dari gereja ini Bapa, kami membawa kelegaan, kami membawa kenyamanan, kami membawa sukacita, kami membawa damai sejahtera Tuhan, karena Roh Kudus-Mu sudah bekerja dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah ini Bapa dari awal sampai akhirnya. Bila mana ada kuasa-kuasa roh jahat yang ingin mengganggu kami, menghalangi kami untuk bersekutu dengan Engkau Bapa, kami seluruh jemaat-Mu Tuhan bersatu hati. Kami mau thanking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa jahat Engkau enyahkan, Engkau singkirkan dari gereja kami Tuhan, dan juga ruangan hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya, dan kami alaskan di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kau Allah yang setia. Dengan apa kami membalas Tuhan segala kebaikan Tuhan?
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang di atas shalom, yang di bawah juga shalom. Semuanya sehat. Puji Tuhan, saya percaya semuanya sehat dan penuh sukacita untuk kita bersama-sama memuji dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Masih berdiri, kita pujikan pujian berikut dengan penuh sukacita. Saatnya kita akan berikan persembahan yang pertama. Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan. Kami Tuhan memberikan apa yang ada dari kami Tuhan Yesus. Tuhan kiranya persembahan kami yang murni, yang tulus ini Bapak kami persembahkan kepada Tuhan Yesus untuk pelayanan kerajaan surga-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau mulai persembahan pertama ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk persembahan bisa maju ke depan untuk mengambil kantong persembahan. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat merasakan kasih-Nya di tengah badai yang mengelora. Sukacita surga.
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapatkan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, ada dalam hati Tuhan, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, bawa sorak bagimu, sukacita sudah datang penuhi. Haleluya, kita haleluya, kita angkat tangan kita. Oh, ada dalam hatimu, amin, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Katakan, amin, bawa sorak bagimu, sukacita sudah datang penuhi. Semuanya angkat tangan. Sukacita sudah, sukacita sudah datang penuhi. Amin, haleluya. Oh, glory, haleluya. Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami sudah memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan, menerima berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita. Kita persiapkan hati kita, persiapkan hati dan jiwa kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Katakan, Bapa, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apa kan ku segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu selamanya. Kita siapkan hati kita, kita mau fokus pada Tuhan. Kita buka hati kita, kita buka hati kita untuk menerima berkat Tuhan, untuk menerima firman-Nya yang begitu indah dalam kehidupan kita. Katakan, kita mau katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia. Oh Tuhan,
Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh dahsyat luar biasa Engkau telah menyediakan sesuatu yang terbaik bagi kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami datang kepadamu untuk meraihnya, untuk mengambil sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan, yaitu kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami, menyucikan segenap kehidupan kami, agar kami layak menerima kebenaran-Mu, kehadiran-Mu. Sucikan Tuhan ruangan dan sekitar ruangan ini, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati firman dan urapi hamba-Mu, supaya kami menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Semua sehat? Kok ragu-ragu? Semua baik? Haleluya. Hanya oleh kemurahan dan kasih Tuhan kita boleh ada pada saat pagi hari ini, kembali untuk mengerjakan pekerjaan Allah, untuk mengerjakan keselamatan Allah. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Allah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita semuanya. Kesempatan yang sangat singkat dan sangat berharga kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita fokus kepada kebenaran firman Allah, kehadiran Tuhan saat hari ini, yaitu melalui firman yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 118 Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal 118 ayat 1 sampai 9. Dengan Allah, bersama dengan Allah, kita dapat mengatasi semua masalah dalam hidup ini. Kita dapat berjalan dan mendapat itu kemenangan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Psalm 4 ayat yang ke-6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang anak, dia main pulang nangis. Dia nangis dengan suara yang kencang. Ya, terus orang tuanya kaget. Kenapa kamu nangis? Dikira berkelahi atau dipukul orang. Ditanya, kenapa kamu menangis? Apa sudah menjadi penyebab dia menangis? Katanya, aku gak dibolo. Tahu gak dibolo? Gak dijadikan teman. Bukan dipukul, bukan berkelahi, tapi cuma tidak dijadikan teman, tidak dijadikan bolo. Sama teman-temannya, dia menangis sekencang-kencangnya. Rupanya sudah kong kasih dijadikan teman, berteman, atau jadikan bolo. Itu suatu hal yang sangat menyenangkan. Amin saudara. Demikian pula dalam ayat yang ke-6 tadi. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku memandang rendah
mereka yang membenci aku. Ada dua kata disebut Tuhan di pihakku. Saudara, di pihakku berarti bersama-sama. Tadi saya katakan jadi polo, jadi teman. Dalam bahasa Jawa, saudara kasih dikatakan, Gusti Yehuwa nunggil kalian aku menjadi satu. Tuhan menjadi satu. Dalam ayat ini dikatakan Tuhan ada di pihakku, Tuhan menjadi satu dengan kita. Maka dalam ayat tadi, aku tidak akan takut. Amin, saudara. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, di sini ada kata ku. Siapa ku di sini? Siapa yang Tuhan menjadi satu kepada siapa? Tuhan berpihak kepada siapa? Tuhan bawa kepada siapa? Ku di sini. Ayat sebelumnya ada kita temui 1 Israel, 2 Harun, 3 orang yang takut akan Tuhan. 3 kelompok inilah saudaraku kasih yang disebut ku. Tuhan berpihak kepada 3 kelompok ini. Yang pertama Israel. Siapa Israel itu, saudara? Kita saudara baca di dalam kitab Taurat, 5 kitab itu baru saudara akan tahu tentang Israel itu. Kalau saudara tidak baca 5 kitab Taurat itu, saudara tidak tahu siapa itu Israel. Yang pertama saudaraku kasih adalah keturunan Abraham. Cicitnya Abraham. Saudara, Abraham, Ishak, Yakub. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Nah, 12 anak laki-laki inilah yang disebut Israel. Berarti Israel adalah keturunan Abraham. Saudara kasih dalam Kristus, siapa Abraham? Abraham adalah orang Ibrani, orang Yahudi. Di sini ada keturunan Yahudi? Tidak ada, saudara. Nah, kalau kita bukan orang Israel, bukan keturunan Yahudi, saudara, apakah Tuhan juga di pihak kita? Firman Allah katakan, saudara, siapa yang menjadi keturunan Abraham? Dalam Galatia pasal 3 ayat 29 dan ayat 13, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia adalah keturunan Abraham. Amin. Menjadi ahli waris. Yang membuat kita menjadi keturunan Abraham, yang membuat kita dalam Galatia pasal 3 ayat 13, yang membuat kita menjadi keturunan Allah, terhisap menjadi keturunan Allah, anak cucu Abraham adalah Yesus Kristus. Berarti di luar bukan. Jadi inilah Israel. Saudara, di luar Kristen nyebut atau dengar nama ini rasanya alergi. Begitu bencinya luar biasa. Bahkan banyak yang mengutuk. Berbahaya, saudara. Aku kasih ini yang pertama, bahwa Israel adalah keturunan Abraham. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia adalah keturunan Abraham. Yesus yang membuat kita menjadi keturunan Abraham. Luar biasa kan? Maka Tuhan di pihak kita. Israel yang kedua. Siapa Israel yang kedua, saudara? Dia adalah umat perjanjian Allah. Luar biasa. Di seluruh bangsa-bangsa ini hanya satu bangsa yang mendapatkan perjanjian khusus dengan Allah, saudara, yaitu orang Yahudi, Abraham. Sudah baca di dalam Kejadian pasal 15, pasal 17. Makanya bacalah kitab Taurat itu. Aku kasih dalam Yesus Kristus, Allah telah membuat perjanjian. Demikian pula perjanjian itu diawali dari Kejadian pasal yang ke-12. Kalau Abraham dia keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan orang tuanya,
maka Abraham dijadikan suatu bangsa yang besar, namanya masyhur dan diberkati oleh Tuhan. Itu perjanjiannya, dan dia mau menurut perintah Tuhan. Dia lakukan itu, dia keluar, pisahkan diri mereka dari Ur Kasdim. Saudara, pada waktu menunggu adalah suatu pekerjaan yang membosankan. Pernah Abraham menunggu janji Tuhan begitu lama? Ya, dia patah semangat. Mana janji Tuhan? Katanya Tuhan berjanji. Makanya dalam pasal 15 Tuhan memperbaharui perjanjiannya. Dalam pasal 17 juga Tuhan memperbaharui perjanjiannya. Dikatakan pada waktu itu, lihatlah ke atas, dia lihat, hitung itulah bintang-bintang. Dia tidak bisa hitung, begitulah keturunanmu itu. Maka Abraham percaya. Maka Abraham percaya. Dengan percaya itu disebut bahwa Abraham dibenarkan, kebenaran. Percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada firman Tuhan, kita akan mendapat kebenaran, dibenarkan. Saudara, aku kasih dalam itu umat perjanjian. Selanjutnya dalam perjanjian itu Allah mengatakan, kamu harus, anak cucumu harus berpegang kepada perjanjian itu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Perjanjian itu apa, saudara? Bahwa keturunan harus menyembah kepada Allah. Kalau kamu nanti masuk ke tanah perjanjian, jangan kamu ikuti tradisi adat istiadat, yaitu orang Kanaan. Dia menyembah berhala, tidak menyembah kepada Allah. Saudara, aku kasih dalam Kristus, itu perjanjiannya. Harus menyembah, hanya percaya kepada Allah Esa, satu-satunya, tidak menyembah kepada yang lain, tidak percaya kepada yang lain. Jadi harus berpegang pada janji itu, melakukan segala perintah, ketetapan, peraturan hukumnya dengan taat, setia, dan tekun. Maka tetap perjanjian itu akan terjadi dalam hidupnya. Jadi umat perjanjian. Sadar saudara, demikian pula sebagai umat perjanjian Allah. Jangan lepaskan perjanjian itu. Janji apa, saudara? Bangsa ini keturunan Abraham yang keempat akan masuk tanah Kanaan. Itu perjanjiannya. Limpah susu dan madu. Saudara, rupanya adalah keturunan yang keempat. Disebut Israel tadi. Ya, yang disertai oleh Tuhan, dia bisa mengalahkan orang-orang Kanaan. Itu perjanjian Allah. Yang ketiga, saudara, Israel siapa? Israel itu, Israel adalah umat pilihan. Pertama keturunan Abraham, kedua adalah umat perjanjian, ketiga adalah umat pilihan Allah. Kita baca Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang ke-7. Ayat yang ke-6 mulai. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Seluruh bangsa di bumi engkaulah, saudara, adalah yang dipilih oleh Tuhan. Ya, dari segala bangsa di muka bumi engkau menjadi umat kesayangannya. Luar biasa. Itulah Israel. Itulah keturunan Abraham. Itulah saya dan saudara. Umat yang dipilih oleh Tuhan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Luar biasa, dikatakan bukannya terpilih, bukan hanya yaitu sayang, tetapi Tuhan terpikat. Itulah Israel tadi, tadi. Yang Tuhan berpihak kepada orang-orang pilihannya. Saudara,
Ayat 8, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan akan membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Jadi Tuhan berjanji pasti digenapi. Amin saudara. Peganglah janji Tuhan itu. Janji Tuhan itu adalah firman. Dari Kejadian sampai Wahyu itu kurang lebih ada 32.500 janji Tuhan. Kalau dibagi 1 tahun 365 berapa janji itu? Kalau dibagi lagi saudara 1 hari ada banyak janji. Makanya firman Tuhan, aku tidak akan takut. Aku tidak akan takut. Karena kita punya janji setiap hari. Tuhan punya memberikan suatu janji dalam hidup kita. Percayalah kepada janji ini, membuat saudara tidak takut apapun yang terjadi dalam dunia ini. Menghadapi masalah apapun, kesulitan apapun, kita tidak akan takut. Sebab kita umat perjanjian Tuhan, umat yang disayang oleh Tuhan. Saudara, coba kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Sudah ketemu? 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Sekali lagi, kamu bilang aku. Aku. Ayo 1, 2, 3. Tetapi akulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil aku keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Amin. Siapa umat yang terpilih? Siapa Israel itu? Saya dan ayat ini kamulah. Akulah bangsa yang terpilih dari semua bangsa terpilih. Saudara, suatu yang terpilih atau pilih, memilih. Seperti ibu-ibu dia belanja sayur, belanja buah. Dalam tumpuan langsung saudara ambil semua, saudara caruk begini. Saudara bolak-balik. Ya. Saudara, saya sama istri saya beli langsep, saudara. Dimarah itu. Karena apa? Dia milih sana. Kalau langsep itu dipilih, dibolak-balik, akan rusak kulitnya, iya kan? Hanya itu. Kalau saudara beli yang lain tidak. Saya kasih tahu jangan dibolak-balik, itu orangnya sudah mukanya tetap aja akhirnya dimarah. Jangan begitu, Bu. Nah. Tapi kalau beli yang lain, buah yang lain boleh saudara. Cuma langsep saudara. Ya siapa? Nah sudah aku kasih, saya dan saudara adalah yang dipilih dari segala bangsa. Saudara ada di tengah-tengah desa, di tengah-tengah dusun, di tengah-tengah RT. Mungkin saudaranya 1 orang, 1 keluarga. Ini firman Tuhan. Saudara adalah yang dipilih oleh Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah minder. Amin saudara. Tapi saudara tahu tujuan saudara dipilih oleh Tuhan untuk apa? Untuk apa saudara? Halo? Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Berarti dipilih itu sudah dipanggil keluar dari kegelapan pada terang. Saudara dulu dari hamba dosa dipanggil, dilepaskan melalui pengorbanan Yesus mati di salib. Saudara, untuk yaitu membawa saudara pada keselamatan. Dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu dahulu bukan umat, sekarang jadi umat. Dahulu yang tidak dikasih, sekarang mendapat kasih karunia. Itu Israel. Jelas saudara, Tuhan di pihakku.
Tuhan mau di pihak saudara, dibolok oleh Tuhan. Ini, ingat saudara, percaya Yesus menjadi keturunan Abraham. Pegang janji Tuhan, jangan lepaskan firman Tuhan, saudara. Dan saudara tahu bahwa aku orang yang dipilih oleh Tuhan. Ada ayat lain katakan tujuan Allah memilih kita selain kita, yaitu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Saudara hidup kudus. Hidup kudus, Efesus pasal 1 ayat 4. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, Tuhan memilih kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Mazmur pasal yaitu pasal 65 ayat yang kelima. Supaya kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan memanggil memilih. Saat ini saudara sudahkah lakukan 3 hal tadi? Sudah percaya Yesus dengan sungguh-sungguh? Mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Buktinya saudara percaya Yesus, percaya, mempercayakan ada apapun, masalah apapun, saudaranya datang kepada Yesus. Doprok di kaki Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Kalau saudara masih takut, khawatir, bingung, kesana kemari, saudara, berarti saudara belum percaya Yesus. Hanya mengaku saja. Bukti orang yang percaya itu ada masalah baik besar kecil, saudara tidak akan datang kepada Tuhan. Tempatkan Tuhan, utamakan Tuhan yang pertama. Udahkah itu ada dalam hidup saudara? Udahkah tetap melakukan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri? Saudara berjalan sesuai dengan firman Tuhan, berdiri, hidup, tinggal dalam firman Tuhan. Sangat luar biasa, saudara. Itu saudara mau dibolok oleh Tuhan. Ya, tadi yang ketiga, saudara kasih, saudara dipilih, tujuan dipilih adalah bukan saudara bangga adalah umat pilihan. Memang saudara dipilih adalah saudara istimewa. Orang Kristen itu istimewa, berharga di hadapan Tuhan. Itu sebabnya jagalah kekudusan dalam hidup saudara, dalam perkataan dan perbuatan saudara. Yang kedua, siapa itu? Harun. Siapa Harun? Tadi dikatakan dalam ayat yang Petrus pasal 2 ayat yang 9, imamat. Saudara adalah sebagai imamat yang berkerajaan. Imam adalah tugas untuk melayani, bukan dilayani. Yesus katakan aku datang bukan untuk dilayani tapi melayani, menyerahkan nyawa. Apa arti melayani itu, saudara? Pelayanan itu adalah pengorbanan dan pengabdian. Kalau di gereja, saudara jangan cari keuntungan di gereja, saudara akan rugi, saudara akan kecewa. Kalau cari ke gereja cari keuntungan, di gereja ingin untung, saudara. Itu tujuan saya dan saudara ke gereja adalah menyembah, beribadah kepada Tuhan. Itu pengabdian dan pengorbanan. Itu beribadah. Tapi kalau sudah lakukan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, bukan terpaksa, Tuhan kata membawa keuntungan yang besar. Amin. Tidak cari keuntungan, tapi sudah mendapat untung dari Tuhan. Segala permasalahan saudara akan teratasi dan terselesaikan. Itu imam, melayani dengan sungguh-sungguh. Melayani bukannya berdiri di mimbar, memberitakan firman, pimpin pujian, banyak. Yaitu hal yang dilakukan dalam pelayanan. Aku kasih dalam Yesus Kristus, kemarin ya istri saya mendapat kiriman dari teman. Saudara kasih di sebelah gereja itu ada pensiunan kolonel, ya. Melati 3. Ya. Dia mendengar firman, dia hanya mendengar, tidak. Akhirnya dia datang ke gereja. Percaya Tuhan. Luar biasa. Ya, saudara kalau dia ketemu anak buahnya tetap hormat gitu, tetap hormat. Apa yang dilakukan, saudara? Dia lakukan semua dulunya itu keadaan gereja ini sudah tidak karu-karuan, notone tidak karu-karuan. Tetapi pada waktu dia hadir, dia jadi rapi. Ya ada bunga-bunga yang indah, kursi semua diatur. Jadi dia yang mengatur kursi-kursi, mengatur semua. Jadi rapi, jadi indah.
Luar biasa. Saudara kasih dalam Kristus. Lantas dia saksikan demikian. Pada waktu cucunya itu ada di rumah sakit, dia yaitu beberapa minggu di rumah sakit, tidak ibadah. Dia bilang, aduh, punggungku jadi sakit. Dia pikir, wah saya tidak bersihkan gereja, tidak notok gereja. Beberapa minggu ini, dia punggungnya sakit. Dia katakan demikian. Dukung kasih dalam Kristus, saya sampaikan kepada jemaat di tempat ini berkali-kali. Saya ketemu dengan seorang pengusaha di kota besar. Lalu temannya bilang, ayo minggu ini kita pergi ke sini. Dia bilang tidak. Saya mendapat tugas pelayanan di gereja. Saya harus bertanggung jawab. Ternyata tugasnya apa, saudara? Dia pimpin pujian khotbah. Dia hanya penerima jemaat di sana. Nyalami. Saya rasanya terberkati seorang pengusaha, seorang yang dihargai, dihormati, saudara, yaitu dia begitu menghargai, yaitu dia begitu tanggung jawab pelayanan. Ini imam. Bagaimana saudara? Maaf saudaraku kasih, hari-hari ini hujan kan di Taruhan. Saya tetap ke sana tiap Jumat, tetap ke sana, kecuali sakit. Beberapa Jumat yang lalu saya sakit, saya tidak ke sana. Saya tetap ke sana, biarpun hujan lebat saya ke sana. Berapa orang yang datang? Berapa orang yang datang? Berapa saudara? Kalau banyak itu 6 orang. Pernah hanya 1 orang saudara yang datang. Siapa? Saya sendiri. Halo? 1 orang yang datang saya tunggu, karena ibadah jam 4 ya jam 4 saya duduk, saya menyanyi, saya memuji Tuhan. Pernah pada waktu itu ya saya menyanyi memuji Tuhan, keluarlah itu samping rumah itu 1 orang. Tapi waktu kapan yang lalu 1 orang yang datang, saya sendiri. Saya tetap saya memuji Tuhan, menyanyi memuji Tuhan, saya membaca Alkitab. Saya anggap bangku-bangku itu penuh jiwa-jiwa. Amin saudara. Pelayanan, pengorbanan. Saya bukan kecewa. Kalau untuk manusia apa? Untungnya di sana saya tidak cari untung. Tapi Tuhan memberikan keuntungan yang besar. Yang ketiga, saudara, siapa itu? Tuhan bawa kepadaku itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Saudara jangan bangga, saudara sudah melayani, saudara menjadi keturunan Abraham. Kalau tidak takut kepada Tuhan, tidak akan bolos saudara. Tidak akan berpihak kepada saudara. Biarpun untuk Israel dan Harun, dia harus takut akan Tuhan. Baru Tuhan bersama, Tuhan tinggal. Nunggil itu menjadi satu. Luar biasa menjadi satu, tidak sendirian. Takut akan Tuhan itu beda dengan takut kepada manusia, takut kepada dunia. Kalau takut kepada manusia itu ngeri, ketemu takut, ngeri. Sudah takut dengan setan, kalau lewat, oh itu ada yang nunggu, sudah lewat situ tidak berani. Tapi takut akan Tuhan itu ada. Kita menghormati Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan dia apa? Saudara, orang yang takut akan Tuhan dikatakan seperti apa? Seperti Kejadian pasal 6 ayat 9, yaitu Nuh. Dia adalah orang yang saleh, orang yang jujur. Orang yang bergaul dengan Allah, tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh sekitar masyarakat dan tetangga. Dia tidak mau mengikuti. Takut akan Tuhan itu saudara kasih. Tidak mau kompromi dengan dunia. Tidak mau kompromi dengan dosa. Firman Tuhan katakan, keluarlah kamu, jangan jamaah yang najis, akan sebagai anakku laki-laki dan perempuan, dan aku sebagai Allahmu. Amin saudara. Itu takut akan Tuhan. Seperti Ayub saudara. Pada waktu zaman Nuh saudara tahu semua makan minum, kawin mangan, hidup dalam dosa dan kejahatan. Nuh tidak terbawa. Tidak mau kompromi saudara. Ya, tidak mau terbawa, tidak mau ikut-ikutan. Seperti Ayub, dikatakan dia orang saleh, orang yang benar. Loh, orang saleh, orang yang benar saja tidak luput dari ujian dan pencobaan, apalagi saya dan saudara.
Loh, aku sudah takut akan Tuhan, saya sudah beribadah, saya sudah begini, tapi mengapa kami harus mengalami ujian dan masalah? Itu proses hidup, sudah pembentukan hidup untuk naik peringkat kerohanian saudara dibawa untuk menjadi dewasa, bertumbuh di dalam Tuhan dengan adanya ujian dan tantangan dalam hidup ini. Yang bagian yang kedua, Tuhan tadi dikatakan. Sekarang siapaku itu sudah jelas sekarang. Siapa Tuhan di sini? Mazmur pasal 18. Siapa Tuhan di sini? Tadi dikatakan Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Pasal 19, pasal 18. Siapa Tuhan di sini? Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu bertahanku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Pasal 62. Pasal 62. Ayat 2 dan 3. Dan ayat 7, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pasal 144. Pasal 144. Pasal 144. Ayat 1 dan 2. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu bertahanku, kota bentengku dan penyelamatku, perisai dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa. Siapa Tuhan di sini? Singkat saja, yang pertama Dia adalah gunung batu. Tuhan di sini adalah gunung batu. Mengapa dikatakan Pak dalam pasal 18 tadi, Tuhan gunung batu? Kota bentengku, perisaiku, perlindunganku, inilah Tuhan yang di pihak kita. Gunung berbicara tentang kekuatan, kebesaran, keagungan, kemuliaan. Itu Tuhan kita yang di pihak kita. Berbicara tentang gunung, saudaraku kasih, saat ini banyak gunung yang meletus. Siapa yang bisa meredakan kalau sudah keluar lava dan meletus? Siapa? Tidak ada kan? Luar biasa dahsyatnya. Artinya apa, saudara? Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutup. Amin, saudara. Kalau Tuhan sudah membuka jalan dalam hidup saudara, dan saya takut saudara, usaha saudara, saudara, oh ada orang nanti yang akan menghalang-halangi, orang yang akan berbuat kalau saudara ada di pihak Tuhan, bersama dengan Tuhan, saudara tidak ada bisa yang orang. Tadi firman Tuhan, siapa yang manusia, siapa yang mau mengganggu kita? Tidak ada, saudara. Ini janji Tuhan dalam hidup saudara. Jadi yang kedua, kota benteng. Pada zaman dahulu saudara kalau berperang itu hanya pakai tombak, pakai panah dan pakai pedang. Dan kota itu pasti dikelilingi oleh apa? Oleh pagar tembok benteng seperti Yeriko. Sehingga apa saudara kasih? Kota itu akan jadi aman, tidak mudah diserang oleh musuh. Dia kalau nyerang dia harus ke tembok. Kalau tahu saudara dari atas sudah diserang. Jadi dia harus naik tembok. Itu saudara. Itulah Tuhan kita. Tidak mudah dikalahkan. Tidak mudah diserang oleh musuh. Saudara, pertama itu. Luar biasa. Dan dikatakan tembok itu melindungi kita semua. Amin saudara. Itulah Tuhan yang kita sembah. Makanya firman Tuhan, jangan takut. Aku tidak takut apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ingat saudara-saudara, sebagai umat keturunan Abraham karena percaya Yesus.
Di luar Yesus bukan keturunan Abraham. Abraham, Ishak, Yakub, saudara. Dan selanjutnya saudara adalah umat perjanjian Allah. Yang ketiga, saudara adalah umat pilihan Allah. Amin, saudara. Dan Tuhan di sini akan memberikan kekuatan, kuasa dalam hidup untuk mampu menghadapi tantangan masalah apapun yang terjadi dalam hidup ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita semua berdiri, kita datang kepada Tuhan. Aku percaya akan Dia, Dia perisai. Aku percaya akan Dia, anu selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batu, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu lagu dan gunung batu. Angkat tangan saudara dengan iman. Tuhan gunung batu, kota benteng perisai, perlindungan saudara. Haleluya. Perisai, aku percaya akan Dia, anu selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat aku percaya. Mohon dengan kasih Kristus, Bapak Adi Mulyono maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dengan panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada Tuhan Yesus akhir dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan, gimana kami telah Tuhan Yesus, oh Tuhan, dan kekuatan ya Tuhan, tolongan yang dari Engkau, bahkan jawaban dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Gimana firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan, gimana firman-Mu yang selalu mengingatkan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, gimana firman-Mu yang selalu Tuhan menegur dan ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami senantiasa lebih hari lebih setia, lebih hari lebih sungguh-sungguh ya Tuhan, karena kami adalah Tuhan umat-umat ketebusan-Mu ya Tuhan. Kami bangsa
yang Tuhan terpilih ya Tuhan. Oh Tuhan, kami bangsa pilihan Allah ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di pihak kami senantiasa ya Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan dalam setiap kehidupan kami jemaat-Mu, oh Tuhan, mengalami kekalahan, namun kami boleh melihat kemenangan. Oh Tuhan, baik keberhasilan ya Tuhan, bahkan pertolongan senantiasa ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau tanam dan Engkau meteraikan setiap benih firman-Mu dalam setiap hati kami. Biar firman-Mu tidak lalu dan hilang begitu saja ya Tuhan, namun tertanam dan termeterai dalam kehidupan kami. Biar firman boleh menjadi bertumbuh ya Tuhan, akan boleh berbuah lebat, bahkan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Tuhan, gimana kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran ya Tuhan, yang dalam bahkan firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau senantiasa buka rahasia-rahasia firman-Mu yang baru dalam setiap kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah Bapa yang menjadi seruan doa kami yang penuh kelemahan dan kekurangan. Hanya kami perlaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selalu kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita persiapkan persembahan yang kedua. Saya undang untuk petugas persembahan bisa maju ke depan. Kita ujikan, kecaplah dan lihatlah. Nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita dipacu untuk kita mengerti siapa kita di dalam kita iring dan layani Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan. Doa kami, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Tuhan Yesus akan menggenapi janjinya, apa yang ditabur pasti dituai. Amin. Di nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Protokol kesehatan Bapak Haris
persembahan keluarga Bapak Theophilus hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Saudari Bernike. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, Jumat jam 4 ibadah di Tumapel, Sabtu jam 10 ada doa, jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 anak-anak, jam 9 umum. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai jam 7 malam. Puji nama Tuhan. Untuk persembahan gorden Bapak Ibu tidak ya seperti biasa, tidak ada tambahan, jadi tidak saya bacakan. Ya kemarin hari Minggu kemarin sudah, kiranya Tuhan yang membalas memberkati. Sebetulnya sudah jadi, cuma salah dalam penjahitannya sehingga dikembalikan kepada penjahit. Jadi nanti ada, oh ya sudah di situ ada ditayangkan Bapak Ibu. Nah demikian, puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu, usaha pekerjaan kita serahkan kepada Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara. Kita pujikan satu pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Saya mohon Cik Lani turun untuk berdoa sebelum doa berkat. Berucapan syukur ya Bapa, kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Sungguh anugerah yang sangat besar kami rasakan ya Bapa, kami ada di tempat ini Tuhan. Kami merasakan jamahan-Mu Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih. Kau telah memilih kami Tuhan sebagai bangsa yang besar. Engkau gunung batu kami, tempat perlindungan kami Tuhan, hari ini dan sampai selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini ya Bapa, kami teringat dengan saudara-saudara kami yang tidak hadir Tuhan. Kami tidak tahu apa yang mereka alami Tuhan. Haleluya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Terima tangan kasih. kuat kuasa-Mu Tuhan Haleluya. selalu melingkupi dan Amin, melindungi amin, saudara-saudara amin. kami yang Terima tidak hadir di kasih, sini Tuhan. Mungkin mereka sakit Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Terima kasih. kuasa-Mu tidak berubah, Amin. Amin. mujizat-Mu tetap ada sampai Amin. selama-lamanya ya Terima Bapa. kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Yang Bapa yang lemah Tuhan, Engkau beri kekuatan ya Amin. Bapa. Terima kasih.
Pada saat ini ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan Haleluya. untuk bangsa dan negara kami. Ya Yesus. Dalam kondisi pandemi yang seperti Oh, sekarang Tuhan, ini tolong, Tuhan, banyak di antara kami Tuhan yang merasa lemah, Terima letih. kasih. Tapi kami yakin dan percaya ya Bapa, kuasa-Mu begitu besar melindungi kami satu persatu ya Bapa. Engkau juga akan Haleluya. memakai aparat-aparat yang ada di sekitar Benar Tuhan. kami dalam berada nama ini Yesus. Tuhan, Haleluya. dari yang terendah sampai yang tertinggi Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau pakai Tuhan, Engkau pakai para aparat, mulai dari tingkat RT sampai presiden Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan berikan kelegaan kepada kami. Terima Engkau akan kasih. berikan ruang bagi kami untuk bisa beribadah kepadamu ya Terima Bapa. kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Engkau juga akan berkati Tuhan, Terima Bapak Gembala kasih. Tuhan, Haleluya. yang selalu menaburkan benih firman-Mu Haleluya. Haleluya. kepada kami yang haus dan lapar akan Terima kebenaran kasih, firman-Mu ya Tuhan. Bapa. Haleluya. Beri selalu kesehatan Tuhan, Terima kasih. keluarga, anak dan cucunya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, Terima tutup kasih. bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kembalikan kami pada pertengahan minggu Haleluya. Haleluya. dan ibadah minggu yang akan datang Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah seru dan doa permohonan kami. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat dua belah tangan kita dan bersama-sama kita mengucapkan kata-kata berkat. Apa yang kita ucapkan dengan iman terjadi dalam hidup kita. Sekarang saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa ku bersyukur, Bapa ku Silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Yang di atas, yang di balkon bisa turun terlebih dahulu.